Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup? Bagaimana Anda bisa mengejar impian Anda dengan tekad yang kuat? Hari ini, kami akan membahas buku yang akan membuka pintu kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Buku ini menggarisbawahi pentingnya mendengarkan hati Anda dalam mengambil keputusan hidup, terutama dalam hal menjalani karir, hubungan, dan hidup yang memadai. Ada beberapa poin penting di bagian pertama ini tentang dengarkan hati Anda. Yang pertama, intuisi dan insting. Sang penulis menekankan pentingnya mendengarkan intuisi dan insting Anda. Hati Anda seringkali memiliki cara untuk memberitahu Anda apa yang benar dan salah dalam suatu situasi. Belajar mengakses dan mempercayai intuisi Anda adalah langkah pertama dalam mendengarkan hati Anda. 2. Panduan pribadi. Buku ini merangsang pemikiran bahwa hati adalah panduan pribadi yang unik untuk setiap individu. Apa yang membuat satu orang bahagia mungkin tidak sama dengan orang lain. Maka, Anda harus merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan dan apa yang membuat Anda bahagia. 3. Tetapkan prioritas. Sang penulis mengajak pembaca untuk mengevaluasi prioritas hidup mereka. Terlalu sering kita mengikuti apa yang diharapkan oleh orang lain atau apa yang dianggap sukses oleh masyarakat. Dengarkan hati Anda membantu Anda menentukan apa yang benar-benar Anda pedulikan dan apa yang penting bagi Anda. 4. Kemauan untuk berubah. Mendengarkan hati memerlukan kemauan untuk mengubah hal-hal dalam hidup Anda yang mungkin tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hati Anda. Ini bisa termasuk perubahan dalam karir, hubungan, atau bahkan dalam diri Anda sendiri. Sang penulis menekankan pentingnya berani berubah ketika hati Anda memanggil Anda untuk melakukannya. Dalam keseluruhan, dengarkan hati Anda adalah panggilan untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan Anda, menetapkan prioritas, dan berani mengikuti apa yang membuat hati Anda berdetak. Dengan memahami apa yang sesungguhnya Anda inginkan dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi Anda dapat mencapai kebahagiaan dan pemenuhan yang lebih besar. Sang penulis mengajak pembacanya untuk menjadi pencari kebahagiaan daripada terlalu fokus pada kesuksesan material. Kebahagiaan sesungguhnya berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Ada beberapa poin inti di bagian kedua ini tentang jadilah pencari kebahagiaan. 1. Penyadaran diri. Untuk mengejar kebahagiaan, langkah pertama adalah menyadari bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang perlu dikejar. Buku ini membantu Anda memahami bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang layak dan Anda perlu aktif mencarinya. 2. Tidak bergantung pada orang lain. Buku ini mengajarkan pentingnya tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda. Anda adalah pencipta kebahagiaan Anda sendiri dan buku ini memberitahu Anda bagaimana melakukannya. 3. Temukan apa yang membuat Anda bahagia. Buku ini mendorong Anda untuk merenung dan menemukan apa yang sebenarnya membuat Anda bahagia. Ini bisa berupa hobi, minat, atau aktivitas tertentu yang memberi Anda kepuasan. 4. Terima perjalanan pencarian. Proses mencari kebahagiaan adalah perjalanan yang terus berlanjut. Buku ini membantu Anda memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi proses yang Anda nikmati selama perjalanan hidup Anda. Pesan inti dari poin ini adalah bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengejar kebahagiaan Anda sendiri. Ini adalah perjalanan yang berharga dan mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan kesadaran diri dan tindakan positif, Anda dapat mendekati kehidupan yang lebih bahagia dan memenuhi diri Anda sendiri dalam hal kebahagiaan. Sang penulis merangsang pemikiran tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas dan tujuan yang mungkin bukanlah yang terbaik untuk kita. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan kembali prioritas hidup. Nah, ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang pertimbangkan prioritas Anda. Yang pertama, mengidentifikasi nilai Anda.
Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi nilai pribadi Anda. Nilai ini adalah prinsip yang paling Anda hargai dalam hidup Anda, seperti keluarga, karir, kesehatan, atau pertemanan. Dengan mengenali nilai ini, Anda dapat mengatur prioritas yang sesuai. 2. Memahami tujuan Anda. Penetapan prioritas melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup Anda. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dalam berbagai aspek kehidupan Anda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan Anda dapat lebih mudah menentukan apa yang harusnya diutamakan. 3. Mengelola waktu dengan bijak. Prioritas juga terkait erat dengan pengelolaan waktu. Buku ini memberi saran tentang bagaimana Anda dapat menggunakan waktu Anda secara lebih efektif untuk mencapai prioritas Anda. Ini melibatkan penjadwalan, perencanaan, dan fokus pada tugas yang benar-benar penting bagi Anda. 4. Menghindari penyebaran terlalu tipis. Salah satu bahaya yang dihindari dengan menetapkan prioritas adalah menghindari penyebaran terlalu tipis. Ini terjadi ketika Anda mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus dan hasilnya adalah kurangnya perhatian pada aspek yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Buku ini membantu Anda untuk fokus pada hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Pesan utama adalah bahwa dengan menetapkan prioritas yang sesuai dengan nilai dan tujuan Anda dapat hidup dengan lebih fokus dan bermakna. Ini membantu Anda mencapai apa yang paling penting dalam hidup Anda dan menghindari keributan yang tidak perlu. Sang penulis mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Daripada takut pada perubahan, cobalah untuk menerimanya dan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang terimalah perubahan. Yang pertama, hidup adalah proses perubahan. Buku ini mengajarkan konsep bahwa hidup adalah sebuah proses perubahan yang alami. Anda akan mengalami perubahan dalam berbagai aspek hidup Anda, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau situasi pribadi. Memahami bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan adalah langkah pertama dalam menerima perubahan. 2. Fleksibilitas mental. Buku ini mengajarkan pentingnya membuka pikiran Anda terhadap berbagai kemungkinan dan mengatasi rasa takut atau ketidakpastian yang sering muncul bersama dengan perubahan. 3. Mengelola perubahan dengan bijak. Buku ini memberi panduan tentang cara mengelola perubahan dengan bijak. Ini mencangkup pengembangan keterampilan penyesuaian, menghadapi tantangan yang datang dengan perubahan, dan mencari pelajaran dari pengalaman dan perubahan. 4. Adaptasi sebagai kunci kebahagiaan. Buku ini mengajarkan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan adalah salah satu kunci kebahagiaan. Dengan menerima perubahan dan beradaptasi, Anda dapat mengurangi stres dan ketegangan dalam hidup Anda. Pesan utama adalah bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan kemampuan untuk menerima dan mengelola perubahan adalah keterampilan yang sangat berharga. Dengan sikap positif terhadap perubahan, Anda dapat menghadapi hidup dengan lebih baik dan mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Poin-poin ini mencerminkan pesan utama dari buku Follow Your Heart yang menekankan pentingnya menjalani hidup dengan cara yang memenuhi hati Anda dan meraih kebahagiaan sesungguhnya. Oh iya, jika kalian ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membaca buku ini langsung, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana, kalian bisa beli bukunya yang berupa e-book ataupun buku fisik. Untuk bahasa Indonesia dan Inggris juga ada, kalian tinggal pilih aja ingin yang mana dan kalian bisa baca untuk bukunya. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat-sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah, bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan kebahagiaanmu, itu adalah cara Anda berpikir tentang apa yang terjadi pada Anda. Saya Ahmad NH, terima kasih.